Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi asta'in. Alhamdulillahi ala ma alhama wa 'allam. Wa bada bihi nafli wa tammam. Hamdan nastadiru bihi ikmalan ni'am wa nastadiru itlaqan niqam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bertatap muka kembali melalui layar Zoom. Semoga semua, ya kita semua keluarga pun demikian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan perlindungan dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah sore ini kita akan melanjutkan materi-materi terkait dengan tokoh dalam mata kuliah pemikiran Islam kontemporer. Dan insya Allah hari ini akan menyisir ulang apakah ada yang masih belum menyajikan atau bagaimana ya. Tapi sebelumnya karena yang melaksanakan kuliah ini antara dosen dengan mahasiswa ya, tapi yang terlihat masih Prof. Indis saja, yang lainnya mohon ya para mahasiswa yang berbahagia, yang tidak punya kendala, tidak punya halangan, silakan on cam. Artinya kesadaran dan kedewasaan kita bersama ya, walaupun tidak diwajibkan secara mutlak, namun dimohonkan bagi yang tidak ada halangan apapun, baik itu teknis ya ataupun apa, silakan di on cam kan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan. Baik, untuk mengawali kuliah tokoh pemikiran Islam, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ingin menanya dulu ya, apakah ada yang belum menyampaikan atau menyajikan atau Bismillah, Pak. Belum menampilkan Ajis, Pak? Ajis belum ya? Belum, Pak. Oh dulu, kendalanya kenapa Ajis? Kalau nggak salah itu telat hadir, Pak. Oh, telat hadir dulu ya. Mm-mm. Oh, baik, terima kasih. Ada lagi selain Ajis? Kalau kemarin, kalau dari catatan Prof, kemarin kan sudah sampai pemikir Arab Islam non-Muslim, sudah disampaikan Aila, Elia, dan Tamara ya. Ini ada yang selain Ajis, ada yang masih belum menyampaikan? Sudah semuanya berarti ya? Baik, ini saya berikan kesempatan kembali, barangkali ya takutnya ada yang belum, karena ini juga kan bagian dari apa penilaian dan lain hal. Baik, Ajis, feminisme ya? Iya, Pak. Aisyah Abdurrahman. Aisyah Abdurrahman. Nah. Baik, karena tidak ada lagi kecuali Ajis yang belum, ya walaupun saya ada catatannya, tapi takutnya ya tadi ada kelewat dan lain halnya ya. Nah, Ajis, untuk itu mari kita dengarkan ya kumpulan dari Ajis karena hanya seorang, Aisyah Abdurrahman, dan nanti kita diskusikan. Baik, ya silakan Ajis. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf kepada Prof dan Pak Ristes karena sedang di luar perjalanan gitu, Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Aisyah Abdurrahman. Beliau ini adalah salah satu feminis yang lahir di negara Mesir gitu. Kenapa beliau disebut feminis? Karena Aisyah Abdurrahman ini tuh kan lahir di awal abad ke-19 ya, 1900-an gitu awal-awal. Nah, dia itu memperjuangkan hak-hak
rakyat perempuan Mesir gitu, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi kalau dari pribadi Ajis tuh nggak jauh berbeda dengan Kartini gitu. Kalau di Indonesia ada Kartini, kalau di Mesir itu ada Aisyah Abdurrahman. Nah, jadi karena pada dulu itu ilmu agama itu seperti ilmu yang hanya untuk kalangan para laki-laki saja gitu. Sedangkan wanita tugasnya itu hanya untuk di rumah menjadi ibu rumah tangga. Nah, Aisyah Abdurrahman ini tuh membuktikan dirinya bahwa perempuan juga mampu untuk menjadi ulama di kalangan bukan hanya di kalangan para wanita saja, tetapi di kalangan pria juga gitu. Terbukti dengan karya-karyanya yang sudah banyak, bahkan sudah mengglobal gitu ya. Banyak sekali buku-bukunya gitu. Mungkin cukup sekian, Pak. Sudah? Sudah cukup. Baik. Nanti bakal banyak yang bertanya juga ke Ajis ini. Di sini sedang di perjalanan di mana, Ajis? Lagi mau ke lab UPI, Pak. Mau ke lab UPI. Dipersilakan, kalau tidak ada lagi yang menyajikan, silahkan dibuka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Baik, saya tunjuk saja kalau begitu sesuai yang biasa kita lakukan. Saya mau bertanya. Oh ya, mangga silahkan. Ya, izin bertanya kepada Aziz. Kan tadi tuh bilang kalau dulu tuh agama tuh dipelajari oleh laki-laki saja. Nah, ini kan ada yang melawan arus gitu ya pemikirannya. Nah, bagaimana respon masyarakat terhadap pemikiran beliau begitu? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Meta, terima kasih. Kemudian siapa lagi? Satria deh, Pak. Iya, silakan Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Satria izin bertanya, seperti yang kita ketahui gitu, ataupun yang Satria pahami mungkin ya, ini secara universal, Mesir itu kan daratan Timur Tengah ya, maksudnya Afrika gitu. Yang Satria tahu kan kalau Timur Tengah itu sangat kental akan agamanya. Nah, bagaimana bisa tadi Ajis menyebutkan bahwa agama hanya diperuntukkan untuk laki-laki gitu. Sebetulnya bagaimana kejadian kronologis yang sebenarnya di Timur Tengah itu? Gitu. Terima kasih. Baik, Satria, terima kasih. Ada yang lain? Dipersilakan. Kalau tidak ada, saya minta Hilma. Silakan Hilma untuk bertanya, Hilma. Supaya tidak terlalu banyak karena satu orang ya, ini Ajis saja, berarti tidak akan 10 dulu mungkin. Bapak izin dulu, belum ada pertanyaan. Nanti kalau ini saya ini lagi. Baik, kemudian Sheila. Sheila, ada Sheila? Tidak ada. Baik, yang selanjutnya Fidra, ada Fidra? Pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum ada. Siapa lagi ya? Silahkan Iftihah. Ya, Pak, Sheila tadi ada, Pak. Apa? Sheila ada. Oh, silakan Sheila bertanya. Oh, belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Bentar. Sedang ngumpulin kata-kata, Pak. Ya, untuk itu silakan Aziz untuk menanggapi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pertanyaan dari Maitza. Bagaimana respon masyarakat sekitar gitu melihat adanya Aisyah Abdurrahman ini yang menjadi ulama di kalangan perempuan gitu. Dari yang saya baca,
tentu saja tidak mudah ya pada saat itu, pada zamannya ada seorang wanita, apalagi dia itu latar belakang keluarganya juga kurang didukung menjadi ulama. Nah, jadi emang serba serba salah juga gitu ya. Jadi karena syarat itu juga pendidikan itu hanya dikhususkan pada kaum laki-laki, kemudian tidak semua laki-laki juga berpendidikan gitu, tapi hanya beberapa orang saja. Nah, di Aisyah Abdurrahman ini tuh kalau tidak salah dibantu dengan salah satu saudaranya yang merupakan dia tuh imam besar di salah satu universitas di Mesir gitu. Nah, karena ada saudaranya ini, disekolahkanlah Aisyah Abdurrahman sampai jenjang kuliah. Nah, nanti kan S1 ya. Nah, di saat dia naik ke S2 sampai nanti hingga ke doktor, nah disitulah masyarakat itu sudah mampu melihat, wah ternyata perempuan juga bisa jadi dokter loh gitu. Jadi memang pada awalnya itu respon dari masyarakat itu kurang baik melihat adanya orang yang alim dari kalangan wanita, tetapi dengan Aisyah Abdurrahman membuktikan dirinya bahwa dia mampu untuk menjadi seorang ulama, menjadi pakar agama dari kalangan wanita, lama-kelamaan justru dunia sendirilah yang mengapresiasi Aisyah Abdurrahman gitu. Dan namanya tuh sudah terkenal ke mancanegara. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari Satria itu, bagaimana ya? Berkaitan dengan agama tadi. Berkaitan tentang agama ya, bagaimana awal mulanya, kenapa kronologisnya tuh perempuan sedikit gitu ya Pak ya, ulama perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, kalau itu karena mungkin dari zaman Nabi mungkinnya yang namanya ulama perempuan itu hampir tidak ada gitu, bahkan mungkin hanya 1-2 orang. Kalau yang Ajis tahu kan cuman ada tuh Aisyah. Nah, dari zaman Nabi ke abad pertengahan mungkin hampir tidak ada gitu setahu Ajis yang ulama dari kalangan wanita. Nah, mungkin karena historinya seperti itu sehingga kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa yang pakar agama itu haruslah dari kaum laki-laki saja gitu. Nah, itu mungkin kronologisnya seperti itu, Pak. Satria, gimana Satria? Ini yang lagi jalan-jalan, Satria juga. Ditanggapi, Pak? Iya, silakan kalau masih ada hal itu didiskusikan, silakan. Oke. Karena waktu hari ini panjang. Saya izin menanggapi, Pak ya. Ini kan tadi kurang menyebutkan ya, ini terjadi di tahun berapa gitu. Karena yang Satria pikirkan gitu ya, Timur Tengah tuh agamanya kuat, otomatis kesenjangan seperti ini tuh yang Satria pikir tuh mungkin nggak ada karena memang memegang teguh aturan agama gitu. Nah, tapi ternyata ada gitu. Di history pun kan tadi Ajis bilang bahwa disebutkan zaman Rasul itu hanya beberapa ulama perempuan. Tapi kan nyatanya dalam agama pun sudah ada gitu terkait ahli agama di seorang perempuan gitu. Nah, itu yang masih Satria bingungkan gitu. Baik, ini sambil menanggapi kembali, ada pertanyaan dari Hilma. Apakah ada yang menentang atau tokoh yang menentang pemikiran Aisyah Abdurrahman ini? Dan siapa tokoh tersebut jikalau ada, dan apa yang atau pemikiran bagaimana yang dipertentangkan? Itu dari Hilma melalui chat Zoom. Ya, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab yang Hilma, Pak. Dari artikel yang Ajis baca itu, kebanyakan orang yang menentang gerakan feminisme dari Aisyah Abdurrahman ini tuh kebanyakan orang-orang dari Mekah gitu, Pak. Jadi yang Salafi. Jadi orang-orang Salafi itu berpendapat bahwa mereka itu memiliki pemikiran bahwa sebenarnya agama itu suci. Nah, yang membawa kesucian itu haruslah baik
bagusnya itu untuk para kaum laki-laki gitu, hanya untuk kaum laki-laki saja. Itu mungkin Pak. Agak kurang dihargainya itu justru di Mekah, tapi Aisyah Abdurrahman itu sudah terkenal ke berbagai tempat juga. Yang tahu aja itu ada ke Mesir, ada ke Jordania, hampir ke seluruh negara timur lainnya gitu. Ya, baik, terima kasih Ajis. Tadi ada tambahan nggak untuk yang Satria? Kalau nggak ada tambahan cukup, kalau udah ada tambahan saya serahkan ke Prof aja ya Pak ya untuk dilanjut. Tenaga ahli Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Intan mau bertanya bagaimana? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya ya, sebenarnya feminisme itu sesuai nggak sih dengan ajaran Islam? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Silakan, Ajis, mau ditanggapi langsung. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Sepengetahuan Aziz ya mungkin kita tuh harus mengetahui dulu definisi feminisme itu seperti apa ya. Mungkin secara kan kata Prof juga bahkan Nabi Muhammad itu adalah tokoh feminisme pertama di Islam gitu. Kalau misalnya seorang Rasul saja menghargai peran wanita sebegitu besarnya, ya seharusnya mungkin kita sebagai umatnya juga mengikuti arahan-arahan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, mungkin yang agak salahnya itu istilah-istilah feminisme yang digaungkan oleh Barat, oleh Timur. Kan feminisme yang digaungkan oleh Barat agak sedikit berbeda dengan yang digaungkan oleh Timur ya Pak. Kalau feminisme yang di Timur, ya walaupun namanya feminisme, tapi menurut aja sih, Aisyah Abdurrahman itu punya seorang suami dan dia itu loyal kepada suaminya gitu. Dia tahu kapan harus berbakti kepada suaminya, dia tahu kapan harus berdakwah kepada umatnya gitu. Jadi ya harus lebih dijelaskan, diteliti lebih mendalam lagi gitu arti dari feminisme. Tidak bisa. Ya, gitulah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ini ada Nanden Hilpa. Ada pengaruh yang signifikan tidak terhadap masyarakat dari pemikiran Aisyah Abdurrahman ini? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Nenden itu. Adakah pengaruh yang signifikan dari ajaran yang dibawa oleh Aisyah Abdurrahman ini? Tentu saja sangat terdampak ya, apalagi pada kalangan wanita pada saat itu, yang mana kaum wanita itu di universitas itu masih jumlahnya mungkin sangat sedikit gitu, karena Aisyah Abdurrahman sebagai penggerak ulama di kalangan wanita, semakin kesini itu semakin banyak gitu, yang seorang mahasiswa muslimah khususnya yang ada di kota Mesir gitu. Tidak hanya sampai di situ, ketika Aisyah Abdurrahman sudah mendapatkan gelar doktor, dia itu kan sempat berpindah-pindah memberi kuliah ke negeri A, negeri B, negeri C gitu, ke banyak negara. Nah, di situ juga membawa dampak tersendiri kepada perubahan mindset perempuan. Jadi perempuan itu lebih aktif dalam pendidikan gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ajis. Ya, ini karena Ajis yang sendiri yang menyajikan, sehingga semuanya juga pertanyaan untuk Ajis. Kalau Ajis bisa menanggapi ya. Saya mohon izin atau arahan dulu, Prof. Bagaimana dilanjutkan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa? Ya, cukup kan, cukup untuk ini. Nanti pertanyaan berikutnya, pokoknya nanti Aziz nanti diberondong, kemudian dia. Baik, terima kasih, Prof. Demikian. Saya sudah paling banyak ini. Terima kasih, Prof. Yang menyajikan sendiri. Sehingga pertanyaan itu akibat dari pembuatan gitu. Ya, kan saya komentari dulu lah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd, saudara, ini bicara tentang bintu syati, begitulah gadis pantai, gadis pantai ya. Namanya ini Aisyah Abdul Rahman, itu dikenalnya gadis pantai karena dia membuat sebuah buku tentang kehidupannya di pantai Dimyat. Jadi terkenal dengan nama itu. Dia bukan orang sembarangan, bukan orang rakyat biasa. Sebenarnya begitu. Walaupun dia hidup di pantai, tetapi ada kakeknya yang jadi Syekh Azhar. Ada ya ayahnya di guru agama gitu ya. Bukan orang biasa. Makanya kalau dia ngebuat berpendidikan tinggi sampai jadi profesor, itu tidak sepadanlah dengan zamannya Kartini. Kartini jauh, ini sekarang. Bahkan di Azhar itu ada orang Indonesia yang jadi syekh. Orang Indonesia, orang Sumatera Barat. Namanya Rahma El Yunusia atau Hajah apa itu namanya Syekhah, karena perempuan jadi syekh ini, Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia, orang Indonesia dari Sumatera Barat. Itu dapat syekhnya juga dari Azhar. Jadi terkenal sampai dari Nagari Bukit Surungan Padang itu sampailah ke Azhar. Itu beliau lebih dulu dari siapa ini, bintu Syafi atau Aisyah Abdul Rahman. Karena beliau lahir tahun 1900, kalau bintu Syafi kan baru wafat kemarin pada saat Pak Harto turun. Jadi saya masih ada sejaman lah dengan bintu Syafi gitu. Baru, jadi bukan padanannya pada zaman Kartini terjauh-jauh ya. Syekhah saja sudah ada dari Indonesia. Bahkan ada juga lagi yang lainnya Rohana Kudus dari Indonesia, dari Sumatera Barat juga. Terkenal. Jadi orang-orang perempuan yang terkenal di Timur Tengah itu sebetulnya perempuannya orang-orang Indonesia, orang Padang. Karena ada sistem matriarkat gitu. Kebalikannya dari kaum laki-laki itu. Dari patriarkat. Ini orang Padang bisa memimpin, bisa hebat, bisa. Nah ini ya, makanya seperti Rahmah El Yunusia itu mendapat gelar Syekh Azhar dari Al Azhar, walaupun beliau tidak belajar di sana, ya. Tapi punya kegiatan aktivitasnya di Nusantara ini, tetapi beliau ke sana mendapatkan penghargaan itu. Dan baru ya meninggalnya memang lebih dulu lah, itu tahun 60-an. Beliau ini. Jadi Anda cari di Google juga bisa ya, dengan mudah menemukan Rahmah El Yunusia ya. Nah, juga termasuk juga kalau melihat siapa ini namanya bintu Syati juga sama begitu ya. Ya orang-orang Mesir ada karya-karya, bahkan karyanya itu yang paling fenomenal itu adalah karya-karya biografi istri-istri Nabi
putri Nabi, para perempuan semua. Gitu. Sehingga itu yang jarang awalnya. Kemudian ada tafsir 2 jilid yang beliau miliki gitu. Nah ini kemudian dia menjadi profesor di universitas, yaitu Ain Syams. Beliau itu feminis Mesir lah. Jadi jangan dibentrokan antara feminis Islam dengan feminis Barat. Kemudian feminis Islam seolah-olah feminis Barat juga. Jangan, Muslim adalah Muslim, tetap walaupun mungkin yang tidak setuju begitu biasanya karena pembebasan kaum muslimin feminisnya dari Muslim itu tidak harus ketat seperti kaum hijrah sekarang. Artinya harus pakai kerudung, harus pakai cadar, itu sehingga disebut yang feminis-feminis ini kafir begitu. Karena begitu, bukan seperti itu bahasanya. Tapi kita harus bahasakan, mereka memang tetap seorang muslim. Apalagi kalau kita lihat feminis muslim yang di barat, seperti yang jadi imam, wah lebih parah lagi kalau Timur Tengah ada yang kelompok hijrah seperti itu, seolah-olah tidak boleh. Padahal sampai sekarang itu kan masih hidup itu yang namanya Aminah Wadud, memimpin sholat Jumat di Amerika itu, berkhotbah segala macam, dan Anda juga bisa dengan mudah kalau tuliskan nama dia, cari gambarnya dia di image, di gambar itu pasti ketemu sedang sholat, dan sholatnya ada laki-laki ada perempuan jamaahnya itu. Nah ini lebih depan, tapi tetap muslim, orang digambarkannya sebagai muslim. Nah aneh ya itu di Indonesia ini. Dan mereka punya pendirian seperti Aminah Wadud itu punya pendirian bahwa Rasulullah juga dulu pernah memerintahkan kaum perempuan menjadi imam, seperti memerintahkannya kepada Ummu Waraqah. Walaupun Ummu Waraqah akhirnya jadi tumbal lah, karena kekuatan patriarkisnya yang membunuh dia sampai beliau itu dieksekusi dan dibunuh secara kejam. Tapi pembunuhnya dihukum karena masih zaman Umar, dihukum oleh Umar bin Khattab, dan karena kekejamannya disalib oleh Umar bin Khattab. Jadi jatuh di hukuman salib pertama di dunia Islam itu dilakukan oleh pemerintahan kedua dalam kekhilafahan itu, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan ini luar biasa ya. Kalau sekarang juga dipersekusi akan dibunuh, dulu juga di zaman Umar bin Khattab, memang Umar bin Khattab menghukum orang yang membunuh perempuan yang jadi imam itu dengan cara dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Disalib itu pulang lebih kejam. Itulah Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan Umar bin Khattab membela kaum feminis seperti Warqah bin Naufal, Ummu Warqah bin Naufal, Ummu Warqah ya. Nah itu ya. Malahan kalau kita lihat siapa namanya tadi Bintu Sati itu kan tidak jadi Syekh Mesir. Satu-satunya Syekh bang perempuan dari Mesir yang diberi gelar oleh Mesir itu orang Indonesia loh. Yaitu Rahmah El-Yunusiyah ini. Syekhoh Hajjah Rangkayo. Nah, kelihatan orang Padangnya kan. Ada Rangkayo Rahmah El-Yunusiyah. Nah itu kemudian kalau Bintu Sati ini meninggalnya pada zaman 1998 itu ya, pada zaman Pak Harto turun lah di baru ya, baru sekali. Saya pikir itu saja dulu lah, karena kemarin tentang feminisme kan ini sudah banyak saya cerita.
sekarang ini mau umum saja juga boleh, umum dalam pemikiran Islam ini, pemikiran kontemporer ini, Anda boleh diskusikan bersama. Dan kalau tidak ada yang bicara seperti biasa, menunjukkan siapa sebenarnya yang menyembunyikan diri, tidak mau bicara dan tidak berpikir, atau tidak mempersiapkan pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin menyampaikan. Baik, tadi sudah ada disampaikan bebas ya, tokoh, baik itu berkenalan langsung dengan tokoh, ataupun tentang pemikirannya, ataupun hal lain yang menjadikan Anda bingung dan galau ya. Katanya saya mendengarkan juga berita-berita bahwasanya kalau udah masuk mata kuliah tokoh pemikiran Islam kontemporer ini menjadi galau. Ya, hatinya bimbang antara ini dan itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan di waktu yang terbatas ini. Mangga, silakan siapa? Apalagi orang-orang yang bersembunyi nanti saya tunjuk langsung dan harus. Nah, kalau tadi masih sifatnya pertanyaan ada yang ditanyakan atau enggak, kalau untuk sesi ini kalau ada yang ditunjuk berarti harus bertanya. Ada? Itu yang angkat tangan juga banyak tuh. Oh, belum lihat. Oh ya, Satria mau bertanya kembali? Iya, Pak. Atau silakan. Kirain yang raise hand tadi. Ya, silakan Satria. Satria ada yang mau ditanyakan. Beberapa hari lalu Satria lihat explore Instagram, terus dengar dari pendapat Mbak Najla Shihab menyebutkan kayak gini katanya. Kodrat perempuan itu cuma 3, haid, menyusui, sama hamil. Nah, sisanya itu boleh dikerjakan sama siapapun katanya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait pernyataan tersebut? Ya, Satria, saya kritik dulu Satria Aziz, siapa saja yang menyebut nama dirinya untuk tidak akan pernah dewasa Anda kalau tetap begitu. Dari kemarin saya sudah wanti-wanti, sudah bicara juga. Tapi kapan mau dewasa, kapan mau menjadi guru, kapan mau menjadi orang, kapan menjadi tokoh mahasiswa, itu masih tetap jadi bayi, gitu ya. Oke, itu kritikan saya dulu. Mulai dari sekarang barangkali ingatlah, jangan sampai seperti di rumah. Juga tadi Aziz juga ikut-ikutan. Nah, mengenai feminis, perempuan yang kodratnya memang bukan seperti itu saja, seperti bukan hanya haid, hamil, melahirkan juga begitu, menyusui, kemudian nifas gitu ya. Itu juga ada kerjaannya kaum perempuan yang kodrati namanya. Saya ingatkan kembali itu kodrati, sudah kodratnya begitu. Yang lain itu bisa dipertukarkan karena gender, pertukaran gender. Karena apa namanya, pelebalan gender lah. Jadi seperti ke dapur gitu. Namanya ke dapur perempuan harus ke dapur, ke sumur, ke kasur gitu. Itu kerjaan yang bisa dipertukarkan. Bisa laki-laki juga melakukan itu. Satria bisa, Aziz bisa gitu melakukan itu semua. Apalagi cuma berpendidikan sekolah. Nah, sekolah juga bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa. Bukan angkat berat aja perempuan bisa, latih aja dia supaya sampai bisa. Juara dunia angkat berat itu perempuan lebih kuat daripada kita yang laki-laki di sini yang tidak ada kompetensinya untuk mengangkat berat. Ya. 1 kintal, 2 kintal bisa mereka angkat. Kan artinya perempuan itu yang dianggap lemah jadi kuat. Nah ini dia. Nah itu yang bisa dipertukarkan, yang tidak dipertukarkan, nah yang lain bisa dipertukarkan. Atau karena hanya label saja tadinya, gitu, yang diterapkan, ditempelkan terus.
kepada perempuan sehingga seolah-olah hanya perempuan itu yang melakukannya. Padahal sekarang, di zaman sekarang itu termasuk perang saja perempuan bisa melakukannya. Di Papua sekarang ada pasukan setan dari Pulau Jawa ini dikirimkan ke Papua untuk memberantas terorisme, gitu ya. Teroris dari kelompok kriminal bersenjata di sana. Itu perempuan bisa berbakti di situ karena perempuan barangkali sekarang ini yang menjadi komandannya. Kalau itu kan bisa pakai komputer saja dilakukannya. Itu juga perang. Barangkali jenderal TNI, jenderal polisi yang memimpin bisa terjadi. Nah, ini karena perang yang begitu keras juga bisa kalau. Nah, termasuk juga yang hanya di Indonesia belum banyak tentara yang menjadi terpilih atau menjadi pasukan setan itu. Nah, ini Indonesia memang memiliki yang kejam, yang sniper gitu, yang jitu tembakannya, jadi kemudian dia bisa menembak sambil jongkok, sambil tiarap, sambil apa, yang sambil dari dalam air, itu pasukan setan namanya. Yang kita ketahui sekarang setelah ada terorisme di Papua ini. Karena pemerintah terlambat itu mengatakan terorisme bagi kelompok kriminal bersenjata, ya, KKB Papua ini. Nah, itu perempuan bisa, karena polisi perempuan, mungkin jadi Densus 88 bisa, ada tentara perempuan, itu karena kita punya tentara perempuan juga, itu seperti yang dilatih di Lembang ya. Nah, itu artinya apa? Semakin tinggi teknologi tidak harus menggunakan kekerasan fisik juga, dalam arti harus sama dengan laki-laki, karena bisa juga perempuan bisa melakukan hal itu. Hanya saja sampai sekarang belum seluruhnya kaum perempuan itu mampu dilatih seperti laki-laki. Itu saja bedanya. Nah, karena itu ya memang tidak haruslah sama seperti itu, tidak harus. Karena budaya perempuan itu berbeda dengan budaya laki-laki. Walaupun masih bisa dipertukar. Jadi budayanya terlalu kental di kaum patriarkis ini. Di dunia sama semuanya, seluruh dunia itu masih patriarkis. Ya. Buktinya apa? Kalau sudah bersuami, itu nama dia hancur hilang jadi nama suaminya, gitu. Yang dipanggil-panggil ya. Itu keuntungannya begitu. Tapi kalau sebaliknya tidak bisa. Megawati jadi presiden juga, itu Taufik Kemas kan tidak jadi Bapak Presiden. Tapi kalau Jokowi jadi presiden, itu kan Iriana kan jadi ibu presiden. Gitu. Nah, karena ikut laki-laki. Itu masih patriarkis sebetulnya. Tetapi budaya begitu ya jalan terus seluruh dunia. Makanya seperti Taufik Kemas yang istrinya jadi presiden, itu dia jadi Mr. Presiden. Tidak disebut Bapak Presiden. Nah, dikenalnya ya Mr. Presiden. Kalau dan jarang sekali yang mengatakan suami presiden, gitu enggak. Kalau nanti juga di Indonesia ada lagi presiden perempuan, pasti begitulah, masih begitu. Nah, ini antara yang di budaya dengan di gender maupun di feminisme itu pasti ada irisan-irisannya yang terus berjalan. Dan baru satu saat nanti mungkin ada perubahan-perubahan lagi setelah ada evolusi atau barangkali juga revolusi, bisa terjadi demikian. Oke? Ya, baik, terima kasih, Prof. Silakan Aziz, tadi sepertinya pernah raise hand dan diturunkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, saya izin bertanya.
dari yang saya dapatkan dari perkuliahan ini itu setidaknya ada dua faktor bagaimana seorang hamba itu menemukan makna dari Islam yang sesungguhnya gitu, Prof. Ada yang dari internal gitu, ada yang dari eksternal. Dari eksternal itu mungkin yang dari teman-temannya, dari keluarganya, dari masyarakatnya yang mengajarkan Islam kepada dia gitu. Sedangkan yang dari internal itu hasil berpikir dia sendiri gitu, tanpa mendengar kata orang lain, dan apa yang dia simpulkan itu menurutnya benar, ya itu adalah makna Islam yang sesungguhnya bagi dia. Nah, menurut Prof, manakah yang lebih baik gitu, mengenal Islam secara sendiri ataukah kita mengikut kepada orang lain gitu atau yang eksternal gitu? Sebenarnya tidak ada orang yang mendapatkan segala sesuatunya dari diri sendiri. Nggak ada. Manusia itu manusia bersosialisasi, makhluk sosial. Karena itu bisa didapatkan segala sesuatu walaupun dia tidak mengaku, itu ada pengaruh-pengaruh dari luar. Ada pengaruh-pengaruh dari luar. Karena orang selalu bergesekan, bicara, berpikir bersama, ngobrol itu, kemudian diskusi, dan lain-lain. Nah, ini dari sejak kecil sampai dewasa, sampai pada waktu dia ingin menyendiri dan semedi barangkali itu, kemudian menemukan sesuatu, itu ada rangkaian. Karena itu tidak ada satu orang pun di dunia yang pemikirannya asli dari dirinya sendiri, enggak ada. Dalam menggunakan bahasa saja itu pasti dari orang lain. Dan tidak mungkin dia berbahasa dari dirinya sendiri, enggak mungkin. Karena bahasa itu adalah alat komunikasi yang sudah dipakai. Nah, dari sejak kecil itu dihimpun sampai dia dewasa, sampai keluar pernyataan yang dia sendiri menemukan. Itu ada pengaruh, semuanya juga ada pengaruh. Nah, karena itu di dalam agama kita disebutnya kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, tetapi dipengaruhi illa abawah ayyuhawidaniha bimisrawaniha wa mubadisan. Itu lingkungannya, orang tuanya, lingkungannya. Orang tua itu adalah lingkungan terdekat, kemudian lingkungan terjauh. Yang tidak ada orang tua ya orang-orang terdekatnya. Itu mempengaruhi benar. Pendidikan itu adalah lingkungan terdekatnya. Ini pasti gitu. Nah, yang lebih baik yang bagaimana? Ya, yang terus berguru itu lebih baik. Punya guru terus-menerus, ada pendampingnya, bahkan sampai tua sekalipun ada pendampingnya. Jadi punya idola tersendiri di dalam menjelajahi kehidupan ini. Walaupun kadang-kadang gurunya itu lebih muda, bisa lebih belia. Nah, kemudian dialah yang kemudian bisa juga, apalagi kalau lebih tua, itu semakin mudah mempengaruhinya. Bila lebih muda itu harus dengan segala kerendahan hatinya yang tua itu untuk mengikuti orang-orang muda. Dan itulah yang paling bagus sebenarnya. Kalau kita, saya orang tua gitu, kemudian saya berguru kepada yang lebih muda, itu adalah lebih bagus. Lebih bagus itu karena yang muda itu akan punya pandangan lebih luas ke depan lagi, sedangkan orang tua biasanya sudah mulai menghentikan segala kemauan, keinginan ke depannya itu bagaimana sudah terhenti, seolah-olah dia harus mempersiapkan kematian gitu. Nah ini, tapi kalau dia terus berguru bagus ya, sehingga terus mencari ilmu sampai hari akhirnya dia berhenti. Dan kalau seperti itu,
itu artinya kematiannya pun bisa terjadi itu karena sedang menuntut ilmu dan sedang terus menjejakkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju ke spiritualisme, nanti ke akhirat, ke surga. Nah, itu karena itu masalah katarikan ya atami sufi, masalah katarikan ya jannah. Itu lebih baiknya itu begitu. Kalau orang berilmu terus mencari ilmu terus. Nah, makanya jangan berhenti mencari ilmu ya, jangan berhenti. Kalau mencari ilmu sendiri tidak bisa, dengan itu ya paling bagus ya harusnya sih sekolah lagi, terus kuliah lagi, pesantren lagi. Begitu. Malah saya kalau sudah pensiun itu rasanya enak kalau saya jadi santri gitu. Dengan uang pensiunan, pergi ke kampung, ada guru yang paling bagus itu, cari guru yang paling bagus. Saya nikmat itu menjadi santri kembali. Nah, seperti itu menurut saya. Itu karena Anda Aziz menyatakan begitu. Bahkan saya ingin mencari sebenarnya terus menerus bagaimana kita sampai berhadapan dengan Allah tanpa ada batas gitu. Apalagi batasnya perbudakan. Tidak, Anda tadi menyebutkan hamba. Kalau menggunakan hamba itu ada batas kita dengan Tuhan, ada perbudakan. Kenapa ada perbudakan? Pemikirannya begitu. Karena perbudakan itu sang Tuhan hanya menyiksa tidak dengan kasih sayang. Itu seperti budak jadi hamba. Tapi saya ingin kedekatan malah dengan Tuhan itu bukan dengan menghambakan diri dan menyebut hamba Allah, tidak. Karena hamba Allah itu terjemahan dari Abdullah. Abdullahnya itu jangan ditafsirkan dengan nama hamba atau namanya raqabah, perbudakan. Tapi dengan cinta kasih. Sehingga ada kesejajaran antara yang menyembahnya sebagai abad dengan ma'bud yang disembahnya. Kemudian tumbuh cinta kasih yang diberikan oleh Allah itu dengan Rahman Rahim, dengan Rauf, dengan Hob, dengan Syauknya, dengan segala macam nama beliau, nama Allah, itu menjadi saling antara kasih dengan yang dikasihi, yaitu lebih tingginya lagi disebut dengan wali gitu, atau habib begitu. Itu adalah orang yang saling kasih cinta. Nah, sehingga tidak ada jarak lagi. Karena apapun yang kita lakukan karena cinta, yang Allah lakukan karena cinta, dan karena semuanya karena cinta, tidak ada halangan lagi. Apa yang diminta oleh yang belum tentu diminta oleh hamba, itu diberi oleh tuannya. Nah, itu di situ. Jadi ada kelas tinggi nih, sudah kelas tinggi ya, sudah kelas tasawuf yang tinggi. Nah, ini para pemikir itu sudah sampai di tingkat-tingkat yang seperti itu ya. Oke. Lanjut, saya baca aja ada pertanyaan mungkin Pak Rizus nggak bisa lihat ya. Bapak izin bertanya, apakah ada tokoh yang menentang pemikiran Aisyah Abdul Rahman? Jika ada, siapa? Dan tentangan seperti apa? Terima kasih. Ya, Prof. Memang saya tidak bisa lihat karena tadi terlempar. Sudah hilang. Kalau tidak diulangi. Ini semua tokoh itu apapun sebetulnya ada penentangnya. Karena hanya ada penentang yang frontal berhadapan dengan dia, ada yang tidak. Begitu. Apalagi menentang kaum perempuan. Itu Syekh Azhar itu penentangnya. Makanya di Mesir tidak karena kok nggak ada Syekh Azhar yang perempuan gitu ya. Walaupun ada Syekh yang dari Indonesia itu tadi yang saya sebut itu jadi tidak didudukan sebagai Syekh Azhar juga, Syekhah itu. Nah ini antara lain karena memang Mesir masih kental begitu.
Nah, siapa yang dengan tantangan seperti apa? Wah, banyak sekali tantangannya. Tafsirnya saja tidak diterima, itu tafsir Profesor Bintu Syakti atau Aisyah Abdul Rahman ini tidak diterima oleh Azhar, oleh siapapun. Kaum laki-laki yang mengagungkan patriarkis itu ya. Itu tantangannya berat itu. Termasuk juga dianggap kebohongan dalam kajian-kajian ilmiahnya tentang perempuan. Nah ini, jadi bacalah banyak tentang buku beliau. Tampaknya nanti apa namanya atau buku tanggapan-tanggapan tentang beliau ini. Ada lagi yang mau bertanya nggak di situ? So ada 2 pertanyaan ya ini di satu pertanyaan ya. Satu lagi. Ada yang kalau tadi Intan raise hand kembali untuk Prof. Dis atau bagaimana Intan? Tadi waktu saya belum terlempar. Atau sudah? Enggak apa-apa, tadi tuh lupa nggak di lower hand. Oh, yang untuk Adis ya. Baik, silakan. Ada yang lain? Oke, yang di chat itu ada Nenden ya. Tadi Hilma sama Nenden. Bahwa Punten izin bertanya bagaimana pengaruh signifikan setelah adanya pemikiran dari Aisyah Abdul Rahman terhadap kondisi masyarakat pada saat itu. Masyarakat luas. Sampai di Indonesia sekarang boleh orang Indonesia itu kuliah di Al-Azhar perempuan. Dulu waktu zaman siapa itu Zakia Darajat nggak boleh di situ. Makanya Zakia Darajat mengambil kuliahnya itu di Ain Syams, tidak di Al-Azhar. Padahal dikirim oleh Indonesia untuk kuliah di Azhar. Nah, antara lain begitu. Belum lama ya, kan yang namanya Ibu Zakia itu. Yang jadi dosen kami di UIN. Itu antara lain dampaknya. Ya luas, terlalu luas. Ya di Timur Tengah berat untuk menaikkan derajat kaum perempuan itu dibandingkan dengan di Nusantara kita di Indonesia. Di Indonesia ini sudah ada yang jadi presiden, sudah ada yang jadi sultan. Sultan Aceh itu ada 4. Itu juga dikalahkan lagi oleh laki-laki. Sultan Aceh itu kan ada 4 perempuan, ada Kamalat Shah, Nuruddin Shah, apa sih lagi namanya. Ada 4 lah. Kemudian diturunkan oleh fatwa dari Timur Tengah, dari Mekah. Nah, apalagi datangnya fatwa itu dari Mekah. Pasti haram perempuan jadi sultan. Itu dari sejak zaman Belanda begitu. Kemudian ternyata setelah digantikan oleh laki-laki, perempuan lebih tangguh mempertahankan wilayah dan kekuasaannya di hadapan orang Belanda karena tidak bisa disogok, tidak bisa dirasuah gitu. Nah, kalau sudah diganti sama laki-laki, karena haram perempuan di Aceh menjadi di Nusantara pada umumnya diharamkan untuk menjadi sultan atau raja, ratu gitu. Karena haram itu hukumnya, maka kemudian digantikan oleh dinasti Jamalul Lail dari Arab, orang Arab, turunan Arab di Indonesia, di Nusantara. Nah, setelah itu kalah melulu dengan Belanda. Itu apa namanya? Karena bisa disogok dengan perempuan, dengan uang, dengan kedudukan di negeri Belanda dan lain sebagainya. Kalahlah itu laki-laki. Sehingga Aceh tunduk juga ya. Nah ini nih salah satu kelemahannya laki-laki memimpin waktu itu. Dinasti Jamalul Lail itu dinasti laki-laki yang bisa disogok. Karena apalagi Arab itu yang banyak suka dengan perempuan. Dan jatuhnya ya karena perempuan itu. Nah, ini nih. Jadi apa namanya? Pengaruhnya signifikan, ya sangat signifikan, banyak sekali. Di Mesir itu banyak yang jadi menteri, sudah ada
Nah, itu kalau dulu enggak. Kalau di Indonesia biasa-biasa saja. Gitu. Biasa saja. Karena di Indonesia itu sudah lama sekali. Bahkan sebelum Kartini gitu ya. Ada yang begitu juga. Nah, di Timur Tengah ya sampai sekarang itu susah ya, masih susah. Oke, siapa yang mau tampil ya silakan. Bicara. Ya, baik. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak berarti di bagian ditunjuk. Ya, Asep Soleh, mangga Asep Soleh. Ini Pak, dari tadi belum nemu gitu. Ngedengerin tapi belum ada yang jadi pertanyaan gitu. Baik, Asep Soleh. Kemudian Iftihah, silakan Iftihah. Silakan bertanya Iftihah. Iftihah. Sekali lagi saya panggil Iftihah, ada? Nah, ini Iftihah udah beberapa kali pertemuan saya panggil 3 kali nggak ada terus ya. Ya, tokoh kita banyak sekali sebetulnya, ada berapa itu? 58 ya. Wah, luar biasa kita bahas itu. Dan itu maratonnya gitu. Itu untuk minggu depan dipersiapkan ya kalian itu dari 58 tokoh itu, atau dari umumnya juga boleh. Itu kan masih digolong-golongkan sama saya. Sudah digolongkan. Ada tokoh Arab, non-Muslim gitu. Ada tokoh pemikir feminisme, pemikir pembebasan Islam kultural, Al-Quran dan Islam modern, kemudian mengenai yang pertama dari tentang warisan atau turas Islam Arab kontemporer ini. Nah, itu kelompoknya juga banyak. Islam Asia Tenggara, Islam Asia Selatan. Ini kan punya khas-khas sendiri ya. Barangkali juga Islam Barat ya, yang belum itu Islam Barat. Tapi memang banyak sudah ada di sini sih, yang di Barat itu. Karena memang di runtutnya dari awal mereka lahir ya. Jika pindah ke Barat baru berpikir Barat. Tapi kalau ada yang lahir di Barat sendiri gitu langsung, kemudian bukan keturunan Timur Tengah atau Asia gitu, itu bisa dicarikan oleh Anda, ketemu bagus itu. Tokoh-tokoh itu. Saya melihat semua tokoh-tokoh yang hebat-hebat ini adalah tokoh yang mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia ilmiah, akademis, bahkan sampai peribadatan. Itu pengaruh. Mereka ini bukan orator yang jago berdebat dengan menggunakan logika dan kepintaran bersilat lidahnya, bukan itu. Bukan seperti Zaki Naik, ya, bukan seperti Ahmad Didat. Itu tidak ada pemikiran. Mereka itu adalah orang-orang yang menjadi robot-robot penghafal yang kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk mengalahkan orang lain, sehingga pengaruhnya ada pada perdebatan. Karena perdebatan itu ada yang disakiti lah, ada orang kelompok-kelompok yang disakiti. Apalagi kalau mereka itu lahir dari mualaf gitu ya, kemudian menjadi pendebat, itu kan hanya di situ-situ saja kerjaannya. Karena bukan ilmuwan yang memberikan solusi untuk perdamaian dunia. Itu yang paling penting.
solusi untuk perdamaian dunia atau dunia Islam. Ya, siapa lagi? Kita kan sampai 17.10 ya. Iya, Prof. 17.10. Nah, masih panjang waktu kita. Baik, silakan Elia, sudah kayaknya mau menyampaikan sesuatu karena terlihat dari gerak-gerik ininya. Mangga Elia. Apa ya, baru santai. Masih penasaran sih Bapak sama tokoh-tokoh feminisme ya, khususnya seperti Fatimah Menirsi. Nah ya, kan itu yang dari buku khususnya yang saya baca ya, beliau itu menentang hadis kalau nggak salah. Mungkin sudah dijelaskan mungkin ya sama Prof di awal. Hanya saja masih tetap penasaran gitu. Tapi apa sih yang membuat orang-orang itu kagum gitu terhadap pemikiran dari Fatimah tentang feminismenya. Kemudian bagaimana sih seharusnya gitu perempuan menyikapi feminisme itu sendiri, karena kan bukan hanya perempuan ya yang termasuk bagian dari feminisme, laki-laki pun termasuk. Terima kasih, Prof. Ya. Ketajaman Mernisi, Fatimah Mernisi itu sebetulnya dalam analisis mengenai sanad dan rawi-rawi hadis ya, khususnya perempuan, sehingga dia mengambil hadis-hadis misoginis yang membenci kaum perempuan atau mendiskreditkan kaum perempuan. Nah, yang dia gali dan analisis itu adalah dalam kehidupan kaum perempuan pada zaman Nabi dan sahabat, terutama Aisyah, yang bertikai dengan yang jauh dari Nabi sebetulnya, yaitu Abu Hurairah yang hanya hidup pada akhir hayat Nabi Muhammad dalam kurun waktu kurang lebih 2-3 tahun. Tetapi hadisnya melebihi hadis Aisyah. Kan secara logika tidak mungkin. Walaupun saya katakan ini dibantu oleh doa Nabi katanya begitu. Tapi Nabi tetap mengatakan bahwa sudah mengatakan bahwa ilmu itu sebenarnya ada di kaum perempuan. Artinya ilmu dari Nabi menyebar di para istri-istri Nabi. Yang paling muda, yang paling lama adalah yang paling banyak. Nah, kalau yang paling banyak itu Aisyah, pasti. Karena apa? Ya karena paling lama dari sejak muda beliau sampai wafat Nabi, itu kan yang paling lama bergaul dengan Nabi selain Khadijah. Khadijah sebetulnya yang paling lama ya. Karena Khadijah itu dari Nabi yang masih muda, bukan dari beliau yang muda. Tapi kecerdasan yang Siti Khadijah malahan hadisnya susah dicari. Nah, susah dicari karena dalam kehidupan beliau tidak banyak menceritakan kepada yang lain. Sehingga hadisnya sulit dicari, bahkan hadis sahih aja sulit dicari. Kata para ahli hadis dari Khadijah itu sulit dicari atau bahkan tidak ada. Seperti muhadis Kabir Qarnul Ishrin itu Al-Albani, Syekh Al-Albani ini mengatakan tidak ada hadis sahih satupun dari Khadijah gitu. Padahal begitu pentingnya peran Khadijah dalam kehidupan Nabi dan dalam penyebaran agama ini gitu.
Itu sangat vital sebenarnya begitu. Tapi kenapa hadisnya nggak ada? Nah, disinilah analisis dari Mernisi menjurus ya, karena dia juga akademisi guru besar ya di Maroko. Karena itu dia melihat ada hadis-hadis misoginis, hadis-hadis yang menjelekkan atau melecehkan kaum perempuan. Nah, di sini pertempuran polemik antara Aisyah dengan Abu Hurairah gitu. Di mana Abu Hurairah menurut Aisyah banyak menangkap hadis hanya sepotong-sepotong kemudian tidak dilanjutkan atau memutus hadis-hadis itu. Di antaranya adalah hadis tentang perempuan itu disamakan dengan binatang gitu ya, atau membatalkan wudhu gitu, kemudian banyak dosa karena kurang ibadahnya. Ini kalau perempuan kurang ibadahnya itu sebetulnya bukan dosa perempuan, karena disebut kurang dosa ibadah itu karena dia punya haid, punya nifas, punya waktu melahirkan itu. Nah, ini bukan kehendaknya, itu justru perintah dan sebagai di situ hadis lain yang mendukung itu harus menyelamatkan bahkan memberikan pahala yang besar kepada kaum perempuan, karena perempuan dalam masa-masa itu adalah masa-masa berjihad fisabilillah, begitu. Nah, sehingga kalau perempuan mati dalam melahirkan itu sudah syahid namanya. Nah, begitu pula dengan haid. Itu bukan kehendaknya. Nah, makanya tidak dosa, tidak kurang ibadahnya. Justru haidnya adalah ibadah, nifasnya adalah ibadah, melahirkan ibadah, menyusuinya ibadah. Itu paling banyak. Nah, ibadahnya bisa itu. Karena itu pantas kalau kaum ibu itu adalah pemegang kunci surga. Nah, ini kalian perempuan jangan ditindas terus oleh laki-laki. Bahkan laki-laki harus jadi feminis, pembela kaum perempuan. Karena perempuan sampai hari ini juga perempuan masih tetap ditindas oleh kaum laki-laki. Kalian masih berbeda dengan kaum laki-laki. Yang perempuan itu masih tertindas, masih didiskriminasi, baik secara budaya maupun pendidikan juga begitu. Padahal pendidikan ini sekarang kan yang kelihatannya dari kualitas kaum perempuan lebih bagus ya. Coba lihat Paris ya. Yang banyak bertanya saja di sini kaum perempuan, itu tandanya apa? Kaum laki-laki pasif, tidak berpikir. Tapi yang jadi dosen kok banyak perempuan, banyak laki-laki, itu masih diskriminasi. Perempuan itu sekarang udah boleh jadi guru, gitu, tapi guru SD, guru TK. Kenapa tidak jadi dosen? Nah, ini padahal kesempatannya bisa sama itu. Sama. Saya melihat juga ya, ada seangkatan saya itu ada seorang perempuan itu angkatan saya itu dengan mungkin beda 1 tahun 2 tahun lah. Itu cerdas sekali dan keluar dengan brilian cum laude, bacaannya begitu luas, analisisnya begitu bagus dan pikiran saya itu dan kawan-kawan bicaranya tentang bagus, kemudian ternyata dia cukup jadi guru SMA. Padahal harusnya sih menurut saya dia lebih cocok bisa jadi profesor, seorang perempuan seperti dia itu. Nah, ini ya, antara lain begitu. Jadi perempuan tidak kalah dalam pemikiran. Oke, dia disebutlah di persekusi lah bahwa otak perempuan lebih kecil daripada otak laki-laki. Volume otak perempuan lebih kecil dari laki-laki. Tapi jangan karena kecilnya. Otak Habibie kan lebih kecil dari otak Eropa. Tapi mereka nggak ada yang bisa mengalahkan Habibie, presiden kita itu.
kalau ada Habibie kan itu sebetulnya sekarang itu Habibie itu sebetulnya ahli yang diminati beliau itu ada tentang kapal selam. Oh, kalau masih ada beliau kayaknya analisis beliau bisa lebih bagus. Karena kemudian menjadi ahli kapal terbang itu karena ada pengarahan di Jerman itu tentang diskriminasi orang asing, seolah-olah tidak boleh pakai mendesain kapal selam. Ini diskriminasi juga Eropa gitu ya. Padahal otak mereka volume otak mereka besar, tapi Habibie bisa dua-duanya akhirnya gitu. Bisa dua-duanya. Makanya kalau kapal selam itu harus lahir dari Indonesia, bagus-bagus saja bisa lahir di PAL ya, di Surabaya, bisa jadi begitu. Di Surabaya kan juga sudah ada ya. Mungkin tinggal mengembangkan lebih lanjut saja. Nah, jangan-jangan yang berpikir begitu tuh, ya perempuan otak bisa lebih kecil, tapi kekuatan pemikiran bisa besar ya. Karena di balik orang yang besar laki-laki itu ada kaum perempuan di belakangnya. Dan itu merosotnya pemikiran Habibie itu karena Ainun yang tidak meninggalkan lebih dahulu. Jangan-jangan ini keharmonisan mereka dalam cintanya itu membuat Habibie bisa berpikir lebih hebat. Nah, ini itu karena dibalik laki-laki itu tanpa perempuan itu kayaknya nggak bisa didorong baik ya. Tapi sebaliknya kalau perempuan itu bisa mandiri, bisa. Karena perempuan bisa berperan ganda, baik sebagai perempuannya sendiri maupun sebagai laki-laki. Tapi laki-laki tidak bisa berperan ganda, mewakili perempuan nggak bisa laki-laki itu. Disitulah saya ngirinya, termasuk di dalam agama. Tidak bisa perempuan laki-laki kemudian menjadi pemegang kunci surga, nggak bisa. Oke. Nah, kalau perjuangan laki-laki disebutnya sebagai orang mati syahid itu hanya dalam peperangan fisik, tapi perempuan tidak hanya fisik, dalam seluruh hidupnya, bahkan setiap tahun dia akan pergi kalau ke medan tempur dalam rumahnya sendiri. Nah, itu mempunyai anak, kemudian berhaji, berumrah, itu adalah perjuangan mereka yang bisa membawa dirinya langsung masuk surga. Oke, jadi ingat itu, kita semuanya punya ibu ya. Ya, lain lagi silakan. Masih 49. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada yang di kelas ini, Prof, ada yang perempuan-perempuan yang menjadi rekan saya ke depannya. Nah, itu menjadi dosen ya, yang perempuan di sini. Karena memang di IPA itu saya juga mendengar dari prodi lain, apakah IPA itu diskriminasi katanya gitu. Oh enggak, justru kami juga lagi mencari, cuma belum ada aja. Yang paling diskriminasi itu juga prodi lain, banyak yang tidak ada perempuan yang malah perempuan sebagai ya kalau di MKU kan ada perempuan yang jadi dosen agama dari dulu, walaupun sudah wafat terlebih dahulu itu ada perempuan benarnya kita itu begitu ya, dari rekan-rekan kami ya, sampai kita Pak Rizky juga tahu ada dosen perempuan kan. Ada satu yang muda, Bu Nurti, kakak kelas ini. Ya, ada yang lain ya kan. Iya, yang jadi dosen juga di PAI harus ada lah satu saat, bahkan mungkin nanti dikuasai oleh mereka. Hanya kesempatannya yang susah ya. Iya. Karena kita tergantung pemerintah juga. Nah, setelah ada bebas gitu bolehlah melalui non PNS. Gitu. Dan karir tanpa PNS bisa jadi profesor juga sama. Ya, silakan. Yang siapa lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu ke Prof? Rahman biasanya ini bertanya, Rahman.
Siap. Izin bertanya, Pak. Kan kalau diminta karena inisiatif sendiri terkadang malu katanya. Ya silakan. Bismillah, izin bertanya, Prof. Ya, bertanya tentang kasus-kasus yang sekarang ini sedang booming gitu ya, yaitu tentang orang yang namanya Joseph Paul Zhang. Kalian tahu gitu ya Pak, Joseph Paul Zhang, yang mana dia itu secara terang-terangan di akun YouTube-nya gitu ya, secara dunia gitu ya, di dunia media sosial kayak gitu, yaitu benar-benar berpikir kritis tentang Islam gitu ya, berpikir kritis tentang Islam, yang mana dia itu menurut saya dan menurut umat Islam yang lainnya itu ya sepertinya sudah menistakan agama kayak gitu ya, yang mana kan dia itu menyebut Nabi Muhammad itu Nabi cabul, katanya nikahin anak di bawah umur, terus Nabi itu katanya tukang kawin gitu, terus katanya Nabi tukang bohong gitu. Terus dia itu juga berpikir tentang orang Islam di Indonesia itu yang mayoritas katanya, tapi sangat intoleran gitu terhadap minoritas, itu minoritas tidak merasa tidak dihargai, sehingga dia itu katanya merasa tidak itu, akhirnya kabur gitu, akhirnya pindah itu ke luar negeri kayak gitu. Dan katanya gitu, kata dia itu orang Islam yang puasa, warung ditutup, semua ditutup, gua yang kelaparan, kata dia itu kayak gitu, gua yang kesusahan kayak dia, kata dia kayak gitu ya. Sangat nggak sangat nggak menghargai orang minoritas kayak gitu, kata dia itu. Sebenarnya itu yang mau Roman tanyakan, yang pertama tanggapan Bapak tentang dia gitu ya, dan bagaimana sikap orang Islam harusnya ketika mendengar orang kayak seperti dia berbicara seperti itu, bagaimana sikapnya. Dan yang kedua sebenarnya tentang konsep toleransi dan konsep negara itu terhadap mayoritas dan minoritas tentang agama itu di Indonesia itu harusnya seperti apa kayak gitu Pak. Dan ya udah gitu aja dulu Pak. Terima kasih. Ya. Doakan saja dia bagus. Karena masih muda. Masih ada waktu untuk mengubah diri. Jangan langsung divonis oleh orang Muslim. Kalau kita vonis, termasuk vonis mati juga, sebenarnya itu enggak bagus. Semakin menjadi-jadi apa yang dituduhkan dia. Bahwa memang benar-benar orang Muslim itu intoleran, brutal, kejam. Nah, ini yang tidak ditunjukkan oleh umatnya. Benar dia. Saya merasa begitu. Umat Islam mayoritas apalagi tidak intolerannya luar biasa di Indonesia. Nah, ini politik identitas jangan diperlihatkan kepada mereka. Justru Menteri Agama sekarang yang bagus. Dia dari mayoritas NU, seperti label Anda di situ. Tetapi dia pemimpin untuk semua agama, Menteri Agama untuk semua agama. Baru kali ini saya dengar namanya Menteri Agama untuk semua agama. Padahal dari dulu sebelumnya dari Indonesia lahir ini harusnya sudah begitu. Karena dia adalah Menteri Agama itu membawahi mereka, tidak membawahi umat Islam saja. Tapi selalu diskriminasi. Makanya sakit hatinya si Joseph Paul Zhang ini pantas gitu. Karena dia termasuk orang yang didiskriminasi oleh umat Islam. Ya, didiskriminasi, apalagi di Jawa, di Tegal. Itu tempatnya dia didiskriminasi. Bahkan untuk membuat gereja saja mereka nggak bisa. Padahal ada hak, tapi nggak bisa. Minta izin, nggak diizinkan juga. Lingkungannya mengusir. Nah, itu apa terjadi? Akhirnya yang kemudian lihat juga masyarakatnya. Kalau nabinya dikatakan cabul karena memang masyarakat yang mengangkat tinggi-tinggi tentang kecabulan. Masyarakat sendiri, muslimnya sendiri kemudian mempercontohannya dengan banyak kawin, banyak nikah gitu. Poligami. Mesum. Chat mesum. Dan lain-lain itu kan umat Islam. Lihat aja umat Islam, pasti umat Islam. Mayoritas Islam juga yang begitu.
Nah, itu yang diperlihatkannya. Banyak bohong, lihat saja ulama-ulama yang mengatakan para ustadz yang berdakwah itu dengan ungkapan apa namanya ujaran kebenciannya. Itu kan karena diperlihatkan oleh kita, oleh yang mayoritas ini. Bahkan bukan hanya kepada non-muslim, kepada muslimnya sendiri begitu, yang berbeda. Nah, ini gejalanya. Jadi dia itu apa salahnya dia kalau mengungkapkan itu adalah fakta menurut dia. Ini kenyataan, realitasnya itu empirik gitu. Yang terjadi ini empirik. Bukan mengarang-arang gitu. Karena memang begitu. Jadi harus diakui, kita harus jujur bahwa umat kita memperlihatkan begitu kepada umat lain. Dan mungkin kebodohan umat kita juga. Sehingga dia harus mengatakan dengan pelecehannya bahwa dia adalah Nabi ke-26. Kenapa dia mengatakan Nabi ke-26? Dia lebih unggul katanya. Gitu ya, dengan apa yang dikatakan oleh umat Islam sendiri bahwa ada Nabi 25 itu. Padahal Nabi kan tidak 25. 26 itu Nabi ke mana begitu ya? Karena Nabi itu kan ribuan. Nah, itu kebodohan umat Islam juga yang mengatakan itu. Jadi diperlihatkan oleh dia, ini kebodohan umat Islam. Jadi sayalah Nabi ke-26. Padahal yang diperlihatkan 25 Nabi itu sebetulnya maksudnya adalah Rasul. Yang punya umat itu. Nah, kalau dia begitu, ini dia sebenarnya sedang dalam keyakinan saya itu sedang diperankan begitu oleh Allah untuk mendidik kaum muslimin di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi dididik ini, Indonesia ini harus dididik. Caranya begitu. Walaupun dengan cara dia ketakutan juga lari ke Jerman ya, ke Barat. Nanti sedang diburu oleh Interpol Jerman ya dengan Indonesia. Sebetulnya kalau dibegitukan. Tapi kalau meminta ampun sebetulnya harus diampuni tuh. Gitu. Perlihatkanlah bahwa ada pengampunan dari presiden yang muslim, ada grasi. Kalau nanti ada kesantunan di pengadilannya, apalagi kalau dia juga ikut jadi santun kalau sudah di pengadilan. Ini kan pengadilan kita juga dibuat tidak santun oleh para elit-elit yang brutal kita sendiri, umat yang mengatakan tokoh bahkan imam besar, yang mengaku-ngaku sendiri sebetulnya sebagai itu, karena nggak ada yang ngangkat umat Islam mengangkat begitu kan, nggak ada. Orang NU kan nggak ngangkat itu dia sebagai imam besar kan. Rahman itu tidak mengangkat dia kan. Iya, makanya besar itu kata siapa gitu. Tapi dunia Islam atau dunia umumnya ini semuanya melihat bahwa itu tetap mengatakan IBHS gitu ya, IBHR gitu. Nah, sehingga ada yang melecehkannya dengan Big Imam, Imam Jumbo, dan lain-lain. Karena memang mengangkat dirinya sendiri, yang mabok agama ya ikutlah. Itu mabok agama namanya. Mabok karena simbol-simbol agama yang dipakai. Kan kita sekarang paling aman lah, paling damai ya setelah dua organisasi yang itu dilarang oleh pemerintah dan sudah sejajar dengan PKI yang dilarang pemerintah. Harusnya kalau tegas seperti Pak Harto, itu kalau organisasi sudah dilarang, semua anggotanya dicari, kemudian masuk penjara. Termasuk juga kalau kelihatan yang mendukung, karena masih ada yang mendukung walaupun tidak ngaku sebagai anggota, mendukung juga. Ya,
Nah, ini para pendukungnya yang sekarang kalau ada yang mendukung PKI kan sama. Statusnya sama. Walaupun dia anggota DPR gitu. Dukung PKI pasti distatuskan sama. Nah, di antara mahasiswa ada yang mendukung-dukungnya gitu ya. Ini dengan kepada organisasi terlarang. Sama di Mesir juga, di Mesir parah. Ikhwan sebagai Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Itu ada yang dihukum mati, ada yang dihukum 500 tahun. Oh, dan ratusan masuk penjara. Itu di Mesir. Di Mesir itu, Ikhwanul Muslimin itu. Kalau di Indonesia, kurang berani itu. Ada kurang beraninya, itu pemerintahnya kurang berani. Mengatakan bahwa mereka sudah disebut teroris, tapi kemudian orangnya masih tetap berjalan. Tapi sekarang mulai ditangkap di satu-satu. Nah, ini di ruang publik ya, sekarang ini ruang publik kita bebasnya itu belum ada yang membatasi. Nah, walaupun sudah ada undang-undang, tapi tidak secara otomatis membatasinya. Bahkan masih ada yang membela-bela kepada kaum teroris, organisasi terlarang, yang sudah diputuskan pemerintah, yang kemudian diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi nggak bisa diselesaikan, bahkan memang tetap itu sudah aturan atau ketetapan hukum yang tetap tidak bisa diragukan lagi, tapi tetap masih ada yang nyinyir, masih tetap ada yang mendukung. Nah, harusnya itu dibersihkan semua karena melanggar. Nah, ini undang-undang, melanggar, bahkan lebih tingginya melanggar undang-undang dasar, bertentangan. Kalau bahasa Gus Dur itu bertentangan dengan undang-undang dasar itu. Nah, karena itu harus hilang gitu. Nah, walaupun si Zhang ini kabur segala macam, nanti kalau disidangkan ditangkap begitu. Walaupun rakyat yang marah sih maunya sih hukum mati selesai atau tembak di tempat, begitu aja. Nah, tapi tidak memberikan kesempatan kalau dia punya hak untuk hidup yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Nah, bahkan orang yang selalu memerangi Nabi Muhammad saja, yang masih hidup terus, gitu, dibiarkan hidup, nanti di akhir hayatnya bisa menjadi orang beriman baik. Seperti Abu Sufyan yang tidak pernah absen memerangi Nabi Muhammad. Tapi karena doa Nabi Muhammad yang sangat-sangat baik, sangat-sangat tembus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semua orang Mekah yang membenci saja, memusuhi dan terus-terusan perang, juga membunuh keluarga-keluarga muslim maupun kalau keluarganya, yang ibunya, yang ayahnya, yang anaknya, yang pamannya, yang semuanya dibunuh-bunuh orang, tapi tetap langsung mendapatkan ampunan dari Nabi SAW dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kesempatan. Kalau sikap saya seperti begitu, harus begitulah. Harus sebenarnya doakanlah, karena doa itu bisa mengubah takdir mereka. Nah, jangan sampai kita menetapkan takdir mereka masuk neraka. Jangan, itu yang tidak bagus. Jangan menetapkan bahwa Zhang itu masuk neraka. Jangan. Itu dia masih punya kesempatan hidup dan punya kesempatan untuk bertaubat. Oke. 4 menit, satu orang lagi. Kan satu orang lagi ditunjuk lagi. Sebentar, Prof. Saya minta Windy Widyastuti, mangga. Silakan Windy. Belum ada. Kalau begitu Dia, silakan Dia bertanya ke Prof Nis.
Ada dia? Ya, Anissa, silakan Anissa. Dari yang saya panggil semuanya tidak ada suaranya, Prof. Ya, oke. Gini aja. Yang tidak memberikan pertanyaan, kemudian harus bertanya di grup ya. Juga yang sudah juga boleh menyampaikan di grup itu. Dan itu pertanyaan pun ya di rekap Arisis, nanti minggu depan diperlihatkan. Kalau ada kendala, kemudian kita langsung bacakan yang dari situ. Nah, terutama bagus kalau lama-lama sebuah dipilih yang terbaik pertanyaannya oleh kita. Atau Arisis mau ini juga boleh, gitu ya. Kan nanti dari semua pertanyaan yang masuk, dan itu juga akan tercatat pertanyaan-pertanyaan itu ya semuanya. Juga memiliki nilai. Nah, untuk 2 menit terakhir kita berdoa saja, mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dapatkan pahala keikhlasan. Ini yang paling penting, itu keikhlasan. Saya ingin terus-menerus bantu doa dengan ikhlas, karena isinya doa ikhlas ini yang harus saya terus menggunakan supaya kita mendapatkan keikhlasan dalam berkata, dalam berbuat, dalam mengumpulkan kata-kata yang benar, baik saat kita sedang marah maupun sedang keadaan bahagia biasa. Kemudian supaya kita bisa mendapatkan kata-kata yang baik yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimatul haq, ya. Kemudian kita juga harus meminta kepada Allah itu husnuzan, baik sangka kepada Allah, supaya benar-benar itu terjadi kepada diri kita. Karena dengan baik sangka Allah pasti membenarkan prasangka baik kita itu terhadap diri kita semua. Kemudian bertawakal kepadanya dengan baik sangka itu. Kita minta cintanya, kita minta ridhonya kepadanya. Ini lebih baik daripada permintaan yang lain-lain. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa kalimatul haqq fil qadabi wal rida wa khasyataka fil qalbi wasyahada. Allahumma inna nas'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bika warzuqna taqwaka warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih. Semuanya, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.